Hari ini kita akan memikirkan sebuah judul, sebuah tema khotbah, yaitu bagaimana menghadapi isu-isu. Ya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami lewat musik, lewat puji-pujian, lewat doa, kami siap belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah, yang hina dina, yang terbatas ini, boleh mengabarkan firman Tuhan dengan jelas, dengan tepat, dengan benar, dan kami diberikan hati seperti rusa yang rindu air yang jernih, demikian kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Beri kami ketenangan hati di tengah-tengah cuaca yang panas di summer ini Tuhan. Tenangkan hati kami, ademkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, saya tidak tahu kalau saya tanya isu artinya apa, kira-kira di dalam pikiran saudara muncul sesuatu yang negatif atau positif? Negatif. Kalau bilang, oh isu, berarti negatif ya. Ya. Memang secara definisi, ya, isu itu bisa dimengerti positif dan negatif. Ya. Tapi manusia cenderung memikirkan sesuatu yang negatif. Yang seringkali membuat kita jadi takut, wah itu isu-isu itu. Ya. Lalu kita mulai takut, mulai khawatir, membuat kita jadi tegang, membuat kita jadi was-was, membuat kita jadi cemas. Misalnya isu tentang teroris, atau isu tentang ancaman bom, penembakan massal, demo, apalagi kalau di Indonesia ada kerusuhan. Ya, isu likuidasi bank, ya, bank ditutup, penjarahan, ya, perampokan, pembakaran gereja, dan ancaman-ancaman yang bersifat sara, ya, suku, agama, dan rasial. Dan berita-berita lainnya. Sehingga seringkali isu dianggap adalah berita-berita yang bernada negatif. Sebenarnya juga bisa isu itu sesuatu yang benar terjadi. Kalau benar-benar terjadi tentu bukan isu lagi, tapi sebuah kenyataan. Ya. Tapi kebanyakan memang isu itu berarti sesuatu yang seringkali gak benar, gak tepat sesuai dengan yang dibicarakan atau yang dihembuskan oleh berbagai macam media, berbagai macam cara, bisa lewat teman, bisa dari mulut ke mulut, apalagi sekarang kalau kita ada media sosial yang begitu banyak. Ditambah lagi seringkali isu yang tidak benar itu ditambahi dengan bumbu, dengan kecap, ya, dengan Ajinomoto dan lain-lain lah. Sehingga akibatnya menjadi lebih menghebohkan. Apalagi disebarluaskan jadi gosip yang membuat manusia ada yang penasaran, pengen lebih tahu, tapi juga ada yang lebih ketakutan. Bisa jadi itu sebuah sensasi dari manusia, spekulasi dari manusia, atau bagi mereka yang memang hobinya gosip, ya, untuk menyebarluaskan isu-isu yang tidak benar dan menambah kekhawatiran yang berlebihan. Nah, pertanyaannya bagi kita sore hari ini adalah bagaimana caranya kita menghadapi isu-isu demikian, isu-isu tersebut. Nah, hari ini kita mau kembali kepada prinsip Alkitab. Sebab Alkitab adalah sebuah standar ukuran bagi kita yang memberi kita ajaran-ajaran firman Tuhan untuk menanggapi apapun dalam hidup ini, termasuk kita menanggapi isu-isu. Nah, sore hari ini saya ingin mengajak kita belajar 3 cara bagaimana menghadapi isu-isu itu. Yang pertama, kita membaca Yakobus 1 ayat 12 dan 19. Tolong ditayangkan. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 19. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan
Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi prinsip pertama yang diberikan oleh Alkitab adalah belajar bertahan dan mengekang lidah. Ya. Ayat 12 di situ Alkitab memberi kita sebuah perspektif yang baru. Ujian itu adalah sebuah kebahagiaan. Saudara, kalau ada ujian bahagia atau bahaya? Bahagia, bahaya deket ya. Katanya cuma beda dikit. Ujian itu bahagia atau bahaya? Saudara pilih bahagia atau bahaya? Bahagia, bukan bahaya. Ya, jadi suka ujian dong, karena bahagia. Nah ini perspektif yang baru. Bagi orang biasa, kita pengen menghindari cobaan, kita pengen menghindari ujian. Kalau boleh lancar-lancar aja lah, gak pakai ujian. Ya, mau begitu. Apalagi yang ujian SIM nggak lulus ya, kalau bisa nggak usah ujian langsung lulus. Saudara kalau pergi ke sekolah itu tidak ada ujian tapi naik kelas terus saudara. Waduh, itu pasti sekolah yang nggak bener. Kita pasti bilang, nak jangan sekolah dah, sekolah begituan, masa nggak ada PR, nggak ada ujian ya. Jadi ada ujian itu baik. Ujian itu menunjukkan kualitas. Dan ujian itu membuat kita naik kelas. Jadi jangan melihat ujian itu untuk menjatuhkan kita, tapi lihatlah ujian itu untuk apa? Menaikkan standar kita. Dari kelas 1 jadi kelas 2 jadi kelas 3, tentu ada ujian baru naik kelas. Naik kelas seneng nggak? Seneng sih. Ujian nggak seneng, jadi maunya naik kelas tapi nggak ada ujian. No, Alkitab memberi kita perspektif yang baru. Nah isu-isu yang membuat kita takut, gentar, dan gelisah itu ibarat sebuah cobaan atau ujian. Kita lihat dari mana? Lihat dari kacamata negatif berarti itu menjatuhkan iman kita. Tapi lihat dari kacamata positif ini menaikkan iman kita, kualitas iman kita. Itu sebabnya ayat 19 kemudian dilanjutkan, Yakobus berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata. Artinya apa? Belajar mengekang lidah. Jangan panik, jangan cemas, jangan marah, kemudian menjadi khawatir dan gelisah. Mengekang lidah, lambat berkata-kata. Pernahkah saudara bayangkan kenapa Tuhan menciptakan kita satu mulut, dua telinga? Bukan satu telinga, dua mulut. Kalau mulut kiri dan kanan, waduh heboh nih ya. Telinga kanan kiri supaya dengarnya stereo. Artinya dengar dua kali, dengar double, tapi keluarnya satu kali. Mikir dua kali sebelum ngomong, apalagi nyebarin isu. Oh hati-hati saudara, ya kan? Mikir dulu dua kali, dengar dulu dua kali, cek dan recheck dulu itu artinya. Cek dan recheck dulu, jangan ikut menyebar isu yang tidak benar. Jangan cepat menjadi panik, kemudian termakan isu-isu, dan kemudian jadi penyebar isu. Kalau tidak benar, saudara sudah sebarkan ke orang lain, itu akan menjadi dosa. So be careful, berhati-hati, belajar bertahan dalam ujian. Belajar menikmati kebahagiaan ujian itu, dan kemudian belajar mengekang lidah sebelum cek dan recheck kebenarannya. Nah, saudara yang dari Jakarta pasti tahu siapa pendeta Pandiangan, rap-rap yang terkenal, pendeta KKR dari GKI, ya, seorang pendeta yang cukup top di Jakarta. Suatu hari sakit, masuk rumah sakit beberapa hari, diopname. Ya. Kemudian suatu hari seorang ibu telepon anaknya, pengen tanya, apa yang terjadi dengan pendeta dia. Lalu ditelepon, gimana papa? Oh, papa sudah mendingan tante. Nah tante yang dengar ini, entahkah dia
kupingnya kurang jelas, dia dengernya meninggal. Mendingan, jadi meninggal. Wah, langsung heboh, ibu ini langsung sebar luaskan. Waduh, pendeta Pandiangan sudah meninggal. Waduh, mendingan jadi meninggal, saudara. Dalam waktu secepat itu, termasuk di gereja kita dulu juga ikut terdengar, saudara ya, karena dia sering khotbah di gereja kita di Imam Besar. Waduh, para meninggal, waduh heboh kemana, saudara, seluruh Jakarta. Cepat ya, itu isu loh. Salah dengar. Sudah meninggal disebarkan. Terakhir dicek lagi, ya udah lebih sehat, maksudnya mendingan. Ya, ini udah mau pulang nih, ya balik. Mau pulang, waduh, pulang kemana? Ini juga hati-hati saudara ya. Maksudnya pulang ke rumah. Rumah mana? Rumah bapak atau rumah sendiri. So, it's dangerous, ya. Jadi saudara kalau mendengar sesuatu, jangan dulu panik. Dengar yang baik 2 kali, cek dan recheck sebelum satu mulut ini kemudian menyebar ke yang lain. Jadi berdoa, Tuhan berilah aku hikmat, supaya aku bisa belajar mengekang lidahku, supaya aku bisa belajar tenang dan memeriksa diri, ya. Supaya Tuhan mengangkat semua khawatir dan cemas, karena itu tidak membantu. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tidak membantu. Lebih baik kita berdoa, menyerahkan seluruh kekhawatiran dan kecemasan itu kepada Tuhan. Karena banyak sekali, sering sekali, kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Ayo, siapa yang suka khawatir, angkat tangan. Saya mau beri saudara usulan, nanti pulang, beli sebuah tabungan. Saudara tabungan tahu? Celengan. Bila perlu gak usah beli, cari kotak celengan, saudara. Kotak celengan. Setiap kali saudara khawatir, tulis. Hari ini saya khawatir, ya. Kalau nanti bulan depan saya gak ada duit untuk beli makanan, masukin, ting, celengan. Besok khawatir, hari ini saya khawatir apa? Anak saya nanti jadi anak yang tidak tahu berbakti, masukin. Hari ini saya khawatir, ya, saya gak dapat kerjaan di PHK, masukin. Saya khawatir, ini tulis kekhawatiran saudara. Setiap ada khawatir, tulis masukin. Nanti 31 Desember. Atau nanti saatnya, misalnya kamu khawatir bulan depan, tibanya bulan depan itu, buka celengan itu. Dilihat terjadi enggak? Ya, jadi kalau sekarang kamu pikirkan Januari sampai bulan Juli minggu pertama, sudah berapa kekhawatiran sejak Januari sampai hari ini tidak terjadi. Menurut statistik, mereka yang melakukan PR seperti ini 95% tidak terjadi. Jadi rugi enggak? Jelas rugi. Rugi pikiran, rugi emosi, rugi waktu, rugi energi. Kekhawatiran itu seringkali tidak terjadi. Yang kedua, kita membaca Markus 4, 39 sampai 41. Injil Markus pasal 4. Ayat 39 sampai 41 kita membaca bersama-sama. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara, ini cerita adalah konteksnya adalah Yesus meredakan angin ribut, meredakan badai, ya, ketika dia dan murid-murid naik perahu, terjadi gelombang, terjadi badai, terjadi angin ribut, murid-murid ketakutan, dan kemudian Yesus bangun. Dari tidurnya dia tenang-tenang, dia bangun dan dia menghardik angin dan badai itu, mengatakan, diam, tenanglah. Langsung danau itu menjadi teduh kembali.
Itu konteksnya. Kenapa kamu menjadi takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu gelisah, kata Tuhan? Kenapa kamu tidak percaya? Jadi lawan dari apa? Takut apa? Bukan tidak takut, bukan berani, tapi apa? Percaya. Itu sebabnya cara kedua kita, bagaimana menghadapi isu adalah percaya kepada kuasa Tuhan. Sebab yang mengalahkan ketakutanmu itu adalah imanmu, percayamu. Ya. Jadi lawan kata dari takut bukan berani, lawan kata dari takut bukan tidak takut, lawan dari takut bukan nekat, tapi lawan kata dari takut adalah percaya. Yesus menawarkan itu. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Saudara melihat percaya mengobati takut. Jadi percaya dan takut berbanding terbalik. Kalau takutmu naik, percayamu turun. Berbanding terbalik, saudara. Ya, kalau takutmu naik, pasti percayamu, imanmu turun. Ini seperti timbangan yang berbalik, ya, hubungan yang berbalik. Ayat 41, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Itu kuasa dia, ya. Dia kontrol segala sesuatu termasuk alam semesta. Jadi saudara harus belajar percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar, kuasanya lebih besar dari semua masalah, dari semua isu-isu, dari semua hal yang bisa membuat kita khawatir, takut, dan gentar. Dia lebih besar dari semua persoalan yang ada. Jangan saudara berdoa meminta Tuhan membuang semua masalah, membuang semua persoalan, membuang semua isu. Nggak mungkin. Hidup di dunia selalu ada. Masalah, persoalan, isu, bahkan yang negatif muncul. Jangan minta Tuhan menghapus semua itu. Itu kenyataan ada di bumi ini. Tapi mintalah supaya iman saudara ditambahkan. Percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus melampaui semua isu yang ada, melampaui semua masalah yang ada. Mintalah iman yang lebih besar untuk percaya kepada kuasanya yang maha besar dan maha ajaib. Maka saudara bisa mengatasi semua isu yang muncul, termasuk yang paling negatif sekalipun. Di Jakarta saya ketemu seorang ibu, dia sharing bagaimana dulu dia itu sebelum percaya Tuhan Yesus itu dia keliling kemana-mana saja yang menawarkan sesuatu yang bisa mengobati kekhawatiran dia, ketakutan dia. Nah, salah satu tempat yang dia pergi itu adalah Thailand. Saudara tahu Thailand itu adalah mirip Singkawang. Kalau Singkawang itu kota 1000 kelenteng, ya, Thailand itu mungkin 1 juta kali. Di mana-mana penyembahan. Nah, di Thailand itu ada sebuah kelenteng atau kuil yang menawarkan dia sebuah patung, ya, yang disebut dengan patung 7 muka, 7 wajah. Wah, hebat sekali dewa ini, dewa 7 wajah. Yang katanya bisa menolong dia, mengatasi ketakutan dia. Jadi dia ke sana, ya, ke kelenteng itu, kemudian cari suhunya di situ dan dia diberikan, ya pasti dengan bayaran mahal, saudara. Ya, dia membawa itu pulang ke Indonesia. Dia katakan memang wajahnya menakutkan. Tiap hari harus disembayangin, ya, menakutkan. Jadi sebenarnya itu dia itu menambah kekhawatiran, ketakutan, atau mengurangi ketakutan. Tapi katanya bisa memberi rasa aman, damai, dan memelihara dia. Itu sebabnya dia bawa. Tapi heran setelah satu waktu dia bilang, kekhawatiran saya gak diangkat, ketakutan saya diangkat. Sampai dia menerima Tuhan Yesus. Sampai dia menginjili dia, menerima Tuhan Yesus, dan dia diberi ketenangan. Dia beri kedamaian. Tapi dia ditantang, kamu harus, ya, menyingkirkan patung itu.
Nah bayangkan dia bilang tiap pagi waktu saya mau mengantar makanan minuman untuk sembahyang aja gue udah deg-degan. Lihat wajahnya sangat mengerikan. Nah ini suruh saya menyingkirkan gimana. Perasaan takut tetap ada. Tapi saya heran, dia gak bilang dia itu bisa minta pendeta atau siapa untuk menyingkirkan. Dengar teman, oh kembalikan aja ke Thailand, oh kembalikan aja ke sini, aduh, jangan sembarangan, nanti dia bisa, wah banyak tawaran yang macam-macam. Sampai kemudian dia mengatakan, karena saya sudah menerima Kristus dan ada ketenangan itu, saya tidak tahu bagaimana suatu hari saya diberi keberanian. Bangun pagi, dia bukan siapin sesuatu sembahyangan seperti biasa. Dia bilang, saya datangin itu, patung itu. Gak pedulilah mau dibawa kemana, gak mungkin ada yang mau terima. Semua temannya juga takut melihatnya, dia bilang. Gak mungkin diantar balik ke Thailand. Jadi dia cuma bilang, dalam nama Tuhan Yesus, dia ambil patung itu. Dia masukkan ke dalam karung, saudara. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dia campakkan ke tong sampah. Sejak saat itu dia bilang, ketakutan dan kekhawatiran dalam hatiku dicabut oleh Tuhan. Saudara, godaan, cobaan, tantangan yang membuatmu khawatir dan takut harus saudara lawan dengan iman di dalam Kristus. Ini kuncinya. Iman di dalam Kristus, bahwa dia mampu, dia sanggup, dia lebih besar dari masalah apapun. Dan ketika kamu bertindak sesuai dengan iman itu, Tuhan pasti menolong. Amin. Itu iman. Iman artinya kamu belum lihat. Kalau sudah lihat bukan beriman. Justru belum lihat, tapi kamu berani melangkah, tapi kamu berani melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau melangkah dan melakukan, di situ Tuhan bertindak. Itu sebabnya orang kusta yang menuju kepada imam untuk menunjukkan kustanya, mereka sembuhnya di tengah jalan, bukan di awal. Bukan sembuh dulu baru pergi, jalan dulu baru disembuhkan. Itu sebabnya Yosua dan pasukannya menginjakkan kaki dulu di sungai Yordan, baru Yordan itu terbelah. Bukan belah dulu baru jalan, no. Melangkah dulu. Dengan nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, di situ kamu mengalami kuasanya. Kamu mengalami dia lebih besar dari badai apapun hari ini. Isu-isu, persoalan, kesulitan, tantangan, kabar negatif ibarat sebuah badai dan topan yang besar. Yesus hanya menghardik. Asal kamu sungguh percaya, danau hidupmu akan menjadi teduh dan menjadi tenang. Amin. Yang ketiga, pegang janji penyertaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Ibrani 13 ayat 5b dan 6. Janji penyertaan Tuhan. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah ini janji penyertaan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku menyertaimu. Aku sekali-kali. Sekali-kali itu apa? Bukan sekali-sekali. Jangan salah baca. Sekali-sekali berarti bisa ya, bisa tidak. Kalau sekali-kali berarti apa? Seterusnya. Gak pernah tidak akan membiarkan engkau ya. Gak pernah tidak. Berarti terus ya akan menyertai saudara. Sekali-kali tidak akan, berarti tidak pernah akan membiarkan engkau. Dan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Jadi sebuah penyertaan yang terus-menerus. Sekali-kali. Never membiarkan engkau. Never meninggalkan engkau. Nah saudara, kalau saudara tahu ada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang
Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, menyertaimu kemanapun kau pergi, kira-kira lebih tenang nggak? Kira-kira lebih damai nggak? Ya? Dibandingkan dengan suamimu yang menyertaimu, bodyguardmu, polisi, tentara, pahlawan, siapa aja lah yang menyertai. Penyertaan manusia. Penyertaan manusia terbatas. Kalau kita tahu yang menyertai kita tidak terbatas, wow, itu luar biasa ketenangan hati. Ya. Ayat 6 mengatakan apa? Tuhan itu penolong yang sejati. Oh, itu sebabnya gak perlu takut. Apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap kita? Gak mungkin. Sebab dia maha besar. Nah pertanyaannya, kamu mau pegang janji itu gak? Taat gak kepada dia? Ini penting sekali. Dulu pertama kali ada keran otomatis, itu saya seneng sekali. Waktu ke sebuah restoran atau airport, saya lupa. Unik sekali dulu pertama, sekarang di mana-mana udah keran otomatis, ya kan? Sudah tahu gak? Keran itu Westafel. Dulu sampai ditulis, ya kan? Keran ini otomatis, silakan sodorkan tanganmu, gitu. Kita sodorkan, kemudian zzz, keluar air. Sekarang udah gak usah tulis, semua orang udah tahu. Ke WC, ke toilet, mana udah otomatis. Kecuali yang di IGNC belum otomatis. Saya pernah ini tahun 58, soalnya ini gedung tahun 58. Saudara. Tapi tempat-tempat lain sudah apa? Otomatis, zzz, langsung zzz, turun. Ya kadang sensornya kotor sih gak keluar, tapi tetap kita cuma disuruh taat. Ya kan? Sodorkan tanganmu, zzz, lalu turun air, zzz. Bayangkan kalau bilang, sodorkan tanganmu yang keluar emas. Emas, luar biasa ya. Saudara bisa gak keluar dari kamar mandi itu, emas, sampai menimbun saudara, itu keserakahan. Tapi poin saya saudara, ketaatan seperti itu. Kalau tanganmu belum datang kepada Tuhan, kamu belum ada action bertindak, berkatnya gak turun. You have to obey first. Terbalik kalau anak sama orang tua, Pak, mobil dulu Pak, kasih duit dulu, nanti saya bantu Papa, taat Papa. Manusia begitu, maunya apa? Berkat dulu baru taat, ya kan? Tapi kalau hukum rohani tidak, lu taat dulu dong. Taat dulu baru berkat datang. Kalau tangan lu, gak usah lah, gak keluar air itu, kamu harus maju. Keran otomatis. Saya pikir, wah ini bagus juga, bisa jadi ilustrasi. Hukum rohani. Tuhan minta kita taat dulu. Yakin, ya. Itu janji Tuhan. Kamu taat, janjinya dilakukan datang. Kamu tidak taat, janjinya stop. Stuck di situ. Gak turun. Jadi kita diminta ketaatan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan pikiran dan kehebatan ini, jangan mengandalkan itu. Kalau sudah andalkan, ya udah, kamu nanti jatuh sendiri. Jadi apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu harus taat. Sebab dia katakan, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Pegang itu. Aku tidak pernah meninggalkanmu, pegang itu. Aku sama, dulu, sekarang, dan selamanya, pegang itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu, pegang itu. Jangan coba negosiasi. Jangan coba minta kompromi, kamu taat. Saya masih ingat dulu waktu kerusuhan di Jakarta itu ya. Wah, habis kerusuhan itu kalau kemana-mana hati-hati. Ya, toko-toko juga, wah. Yang takut dijarah bisa ditulis, oh milik Muslim. Ya kan? Kemana-mana ada yang pakai ABRI yang temenin, polisi. Nah di sebuah restoran, ya, ada seorang ibu-ibu orang Korea, dia ditemani oleh pembantunya, dia mungkin nggak bisa hire menyewa ABRI yang mahal, bodyguardnya. Dia pakai 2 atau 3 pembantunya, 1 di depan, 2 di kiri kanan. Dan pembantunya pakai jilbab, hanya cuma kelihatan mata, gitu. Ngawal dia, makan. Duduk kiri kanan depan nih. Jadi dikawal.
Kira-kira kalau saudara ibu itu sebenarnya lebih tenang apa lebih deg-degan sih? Ya. Dia tetap aja walaupun makan di situ hatinya was-was, ngelirik sini, ngelirik sana, walaupun ditemenin oleh ini yang udah pakai LG. Manusia mengandalkan manusia itu cenderung. Teman-teman saya yang punya duit itu punya teman ABRI lah, angkatan darat lah, angkatan udara lah, semua. Ya, tapi begitu kerusuhan lewat, mereka baru kesaksian satu-satu. Wah, percumalah. Ya, mau teman baik gimana? Ya, mau bayar seberapa? Waktu hari kerusuhan itu ditelepon, gak ada seorang pun yang angkat telepon. Manusia tetap terbatas. Manusia tetap lemah. Manusia tetap rapuh. Jangan mengandalkan manusia. Tapi yakin Tuhan mengatakan, aku menyertaimu. Ketika engkau pegang janji itu, dia menyertaimu dan dia membela perkaramu. Kalau saudara nanti pulang baca 2 Raja-Raja pasal 19, itu konteksnya adalah Israel melawan pasukan Asyur. Besar sekali pasukannya. Mereka ketakutan. Tapi di bawah Raja Hizkia waktu itu Yehuda yang terancam itu. Sungguh-sungguh pegang janji Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan menyertai dan melindungi. Oh saudara tahu, seorang malaikat saja yang dikirim berhasil membunuh 185.000 pasukan. Malaikat loh. Jadi kalau tanya, kekuatan malaikat berapa sih? Kekuatan malaikat, satu malaikat waktu zaman itu, mungkin ada yang lebih banyak, berhasil membunuh 185.000 tentara. Luar biasa ya. Yang ingin saya bilang di sini adalah kontrasnya, Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Panglima Besar, pemilik semua malaikat, kalau menyertaimu kira-kira berapa besar ya? Wong satu malaikatnya aja kalau dia kirim itu bisa menolongmu mengalahkan 185.000 orang nih. Tentara lo, bukan orang biasa lo. Nah kalau Tuhan sendiri mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau, sekali-kali tidak pernah akan membiarkan engkau, berapa besar ya? Saya ingin saudara imagine. Kalau satu malaikatnya saja 185.000. Maka Tuhan sendiri yang menyertai, oh Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Ini pasti 185.000 juta. Artinya apa? Tak terbatas. Bisa nggak saudara merasakan itu? Oh Tuhan terima kasih. Betapa tenangnya hatiku, betapa teduhnya hatiku seperti danau yang tenang. Sebab engkau berjanji tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Bisa hafal 5B? Ketika Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hafal. Keluarkan jarimu seperti ini. Ayo, keluarkan. Ada 5 jari, mulai dari sini. Memang ini kecil, tapi kontrasnya besar. Tanganku kecil Tuhan, tapi engkau lebih besar dari semua dunia ini. Ya, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku di situ siapa? Tuhan kan? Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan Edi. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Edi. Saudara jangan Edi dong, namamu sendiri dong. Oke, 1, 2, 3. Tuhan bukan sekali-sekali, sekali-kali. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan Edi. Your name. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Edi. Tiap pagi, waktu kamu berdoa, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan Edi. Thank you Lord. Tuhan
sekali-kali tidak akan meninggalkan Eddie. Thank you Lord, you with me. Begitu saudara keluarkan tangan, kamu yakin Tuhan kau beserta aku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, setiap kali kami mengeluarkan tangan berdoa, ingatkan kami Ibrani 13:5b, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Tanamkan janji-Mu di hati kami dalam-dalam ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kuasa-Mu yang maha besar, maha ajaib, sehingga semua badai, topan, gelombang dalam hidup kami menjadi teduh di hadapan Tuhan. Kami sanggup mengalahkan semua kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, ada isu-isu apapun, ada berita-berita negatif apapun, ada hal yang mengganggu apapun Tuhan. Kami tidak takut. Apalah yang dapat dilakukan manusia terhadap kami? Apalah yang dapat dilakukan oleh situasi sulit bagi kami? Sebab Engkau lebih besar, Engkau maha besar, tak tertandingi oleh apapun. Teduhkan hati kami, setiap kami. Ketika kami mempersiapkan hati menerima perjamuan, teduhkan hati kami, tambahkan iman kami. Sebab iman yang sejati mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Persoalan apapun, keluarga, relasi, usaha, pekerjaan, kesehatan, apapun ya Tuhan, Engkau tahu dan Engkau siap menolong setiap pribadi kami. Ini doa kami. Kami yakin percaya Engkau sudah dengar, sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang maha kuasa, maha besar, maha baik, maha kasih, yang hidup selama-lamanya. Amin.